Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy, bab 147. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Bagaimana jika Shanum tak pernah bertemu Zahran? Bagaimana jika Zahran tak pernah menemukan Shanum? Mungkin kebahagiaan hakiki yang dikecap orang-orang di sekitarnya hanya akan menjadi angin-angan semata. Tak semua keburukan dan aib akan bermuara pada nestapa. Tak selamanya pula para pendosa akan berkubang dalam maksiat yang mereka anggap sebagai kesenangan. Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim. Dialah yang Maha Pengasih, Dialah yang Maha Penyayang. Takaran rezeki sudah disesuaikan bagi setiap makhluknya, entah itu bagi para soleh dan soleha maupun bagi para pendosa. Satu yang paling membedakan setiap makhluk di hadapan Sang Maha Pencipta adalah iman. Menyadari kesalahan dan berusaha memperbaiki diri adalah salah satu bagian dari iman. Mungkin itulah yang terjadi pada kehidupan seorang pemuda bengal yang terjebak dalam pernikahan toksik kedua orang tuanya. Walau bergelimang harta, tapi ia tak pernah menyukuri dan menganggap kalau hidup tak pernah adil pada dirinya. Sampai dia bertemu dengan seorang gadis yang selalu bersyukur dan menampar sang pemuda dengan pelajaran-pelajaran kecil yang ia tunjukkan lewat kehidupan sehari-hari. Di saat Zahran tak mensyukuri kekayaannya, Shanum menunjukkan bagaimana nikmatnya hidup walau hanya tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit. Dan di saat Zahran memungkiri perhatian kedua orang tuanya, Shanum menyentil Zahran tak kala Zahran tahu bahwa Shanum bahkan tak pernah mengetahui jati diri orang tua kandungnya sendiri. Shanum telah mengajarkan banyak hal baik tanpa pernah mencoba untuk menggurui. Itu sebab kenapa Zahran begitu mencintainya. 2 tahun kemudian, Diana dikabarkan mengalami gagal ginjal akut sehingga dia membutuhkan donor ginjal agar bisa bertahan di sisa umurnya. Walau ratusan kali Arsan membujuk untuk rujuk kembali, tapi Diana tetap kukuh pada pendiriannya dan tak tergoda untuk kembali berkumpul dengan anak dan menantunya. Melissa sangat terpukul akan hal itu dan telah menimbang keputusan terbesar di dalam hidupnya. Dia sudah yakin untuk mendonorkan satu ginjalnya untuk Diana dan dia meminta izin akan hal itu pada suaminya juga pada Arsan. Tapi Diana menolak. Diana tak mau menerima donor dari putrinya. Tak perlu membuktikan bakti kamu terhadap Mami. Mel, Mami tahu kalau kamu sangat menyayangi Mami. Jalani hidupmu sebaik-baiknya. Kamu harus tetap sehat. Kamu harus tetap ada dan jagalah kehidupan yang lebih baik lagi. Itulah kata terakhir yang Diana ucapkan sebelum dinyatakan koma dan meninggal 48 jam setelah koma. Melissa terpukul, tapi itu adalah takdir. Dengan suntikan moral dari suaminya, dari adiknya, dari Arsan dan orang-orang terdekat, akhirnya Melissa bisa menerima nasib menjadi piatu sebelum ia sempat memberikan cucu untuk sang mami. Begitu banyak peristiwa yang telah terjadi di dalam kurun waktu itu. Ada suka, ada duka. Semuanya berganti datang dan pergi. Ini semua menjadi ujian bagi Melissa. Selain kehilangan Diana, Melissa juga harus mempertebal kesabaran setelah 2 tahun menikah, belum juga dikaruniai keturunan. Sudah 2 kali program hamil dia jalani bersama Nares, tapi hasilnya belum sesuai harapan. Gak apa-apa Mel, belum rezeki kita. Tapi aku sangat yakin kalau kita akan jadi orang tua secepatnya. Hibur Nares yang tak pernah lelah menyemangati Melissa. Melissa merenung. Di fase terindah hidupnya dia pernah menjadi gadis nakal yang menggadaikan harga dirinya. Walau tak pernah tersentuh oleh Zahran. Maafkan aku, Res. Lirih Melissa penuh sesal. Walau Melissa tak mengatakan secara langsung bahwa dirinya bukan perawan lagi saat menikah dengan Nares. Bukan salah kamu, Mel. Pokoknya kamu berhenti nyalain diri kamu ya. Kita semuanya punya salah. Kita semua punya masa lalu. Itu semua gak ada perlu dibahas lagi. Yang terpenting sekarang adalah pernikahan kita. Tegas Nares. Nares sangat menerima Melissa dengan segala kekurangannya.
Begitupun sebaliknya. Bukan karena mereka dulu adalah muda-mudi yang nakal, lantas mereka tak pantas untuk menerima hidayah. Setiap malam, baik Melissa maupun Nares selalu menangis di atas sajadah, menyesali perbuatan dosa di masa lalu, sampai sempat berburuk sangka kalau Tuhan tak mau memberikan kepercayaan pada keduanya. Tapi kemudian keduanya ingat kata-kata Shanum. Semua akan indah pada waktunya. Rencana Allah adalah sebaik-baiknya rencana. Kita hanya perlu menunggu dan bersabar. Sementara itu, Shanum keluar dari kamar mandi dengan dua perasaan yang bercampur aduk di dalam hati. Di satu sisi senang, tapi di sisi lainnya dia merasa ragu untuk mengungkapkannya. Aku gak mau kebahagiaanku melukai hati orang lain. Tapi ini anugerah, mana mungkin bisa ditolak. Gumamnya lalu menggenggam erat sesuatu di dalam kepalan tangannya. Kring, handphone Shanum berdering di atas nakas. Lantas Shanum berjalan ke arah nakas itu lalu menerima panggilan dari Aira. Assalamualaikum Besti, sapa Aira dengan nada yang sumringah. Waalaikumsalam, apa kabar Ra? Kangen tahu, sejak jadi ibu-ibu susah banget nyari waktu buat ketemu ya. Jawab Shanum lalu duduk di tepi ranjang. Kabar baik alhamdulillah Num, sekalian nih, aku mau ngasih 2 kabar baik buat kamu. Jawab Aira dan membuat Shanum jadi penasaran. Wah, kabar apa? Pertama, aku mau kasih tahu kalau aku baru saja dapat 2 garis merah. Alhamdulillah banget Num, rasanya kayak mimpi, aku senang banget. Akhirnya setelah hampir 3 tahun nunggu. Barakallah alhamdulillah Ra, Shanum ikut senang mendengarnya. Iya, Bang Gary sampai nangis sengsegukan loh. Dia sampai broadcast kabar kehamilanku ke semua kontak di HP-nya. Random banget gak sih? Shanum tersenyum mendengarnya. Saking bahagianya itu, Ra, gak apa-apa. Itu adalah salah satu cara Bang Gary bersyukur buat kehamilan kamu. Iya, Num. Ibu bapaknya, Babe sampai sujud syukur juga begitu aku kasih tahu kabar ini. Alhamdulillah, kabar baik itu menebar kebahagiaan buat semua orang, Ra. Ini mataku sampai rembes dengannya, aku ikut terharu loh. Alhamdulillah ya Num, dan satu lagi kabar baik hari ini yang mau aku bawa bagi ke kamu. Apa tuh? Akhirnya Bang Yaris datang ke rumah Mirna dadakan, bawa orang tuanya, barusan baru pada bubar, dan kabarnya mereka akan melamar Mirna secara resmi minggu-minggu ini. Shanum tambah senang mendengarnya. Beneran? Ya Allah, alhamdulillah. Benar-benar kabar bahagia double combo hari ini, ungkap Shanum. Ya, akhirnya setelah penantian panjang, Mina sampai menyemplungi HP ke ember isi air saking senangnya. Jadi HP-nya mati dan gak bisa ngabarin kamu. Ya ampun Mirna. Ada Zahran masuk ke dalam kamar sambil menuntun Arkana yang sudah semakin aktif berlarian. Iya Ra, semoga besok kita ketemu ya. Bye, Assalamualaikum. Pamit Shanum dan dia tak bisa berhenti tersenyum setelah mendengar 2 kabar bahagia dari Aira. Aira, tanya Zahran yang berjalan mendekat. Iya bang, Shanum segera meraih tangan Zahran dan mengecupnya. Pasti ngasih kabar kehamilan ya? Tebak Zahran. Iya, kok abang udah tahu? Soalnya si Gary sebar pesan ke semua kontak yang ada di HP-nya. Ya ampun, jadi benar begitu. Pasti saking senangnya tuh. Alhamdulillah aku juga ikut bahagia. Apalagi ditambah sama kabar rencana lamaran Bang Yari sama Mirna. Oh ya? Kabar bahagia ganda hari ini. Alhamdulillah, abang juga ikut senang dengarnya. Dan mungkin akan ada 3 kabar bahagia yang akan abang dapat hari ini. Kata Shanum penuh teka-teki. Wah, masih ada kejutan kah? Apa tuh? Mama, bentar lagi kan aku ulang tahun. Tapi papa bilang kalau aku boleh minta kado apa aja. Tiba-tiba Arkana mendekat dan bergabung dengan obrolan kedua orang tuanya. Tentu saja boleh, Boy. Emang kamu mau kasih kado apa? Tanya Zahra lalu menggendongnya. Aku mau dikasih kado adik bayi, boleh ya? Pintar karena benar-benar membuat gemas. Wah, kalau itu sih papa juga mau. Goda Zahran. Tuh kan mah, ayo kasih aku dan papa kado dedek bayi. Celotehnya, Arkana memang selalu sukses membuat gemas. Oke, Shanum menghela nafas panjang lalu menghembuskannya perlahan. Kalian akan segera mendapatkannya.
Shana menunjukkan sesuatu di dalam genggaman tangannya, tapi tadi dan ternyata adalah test pack. Dengan 2 garis merah yang sama, artinya kalau Shanum sedang hamil anak kedua saat ini. Zaran sampai speechless saking bahagianya, sementara Arkana tak mengerti apa itu maksudnya. Kok itu mah, adik bayinya sebelah mana? Mau sulap ya? Tanyanya dengan polos. Ini penanda kalau adik bayinya sedang ada dalam perjalanan sayang. Sabar ya, kamu harus nunggu 9 bulan lagi. Jawab Shanum. Sayang, serius, ini hasil tes pack kamu. Tanya Zara dengan perasaan takjub merasa percaya tak percaya. Iya, aku udah telah beberapa minggu, iseng ngetes dan ternyata alhamdulillah. Zaran merangkul Shanum lalu mengecup keningnya untuk waktu yang lama. Zaran menahan kecupan itu untuk waktu yang cukup lama, menunjukkan kalau ia sangat bahagia dan bersyukur dengan kabar kehamilan kedua istrinya. Alhamdulillah, terima kasih sayang, ucap Zahran kemudian. Berarti adik bayinya 2 ya, Mah? 1 buat aku, 1 buat papa. Celoteh Arkana lagi dan terasa kecita kedua orang tuanya, hal itu mengundang senyum kedua orang tuanya. Amin, semoga adik kamu kembar ya, boy. Asik. Ayo kita telepon Oma pas setelah itu telepon kakek nenek buat ngasih tau kabar ini. Ajak Zara lalu membawa Arkana untuk naik ke atas kasur. Ayo, Pak. Shana menatap keduanya dengan penuh rasa syukur. Demikianlah kisah perjalanan hidup Shanum dan Zahran yang diawali dengan peristiwa memalukan, sangat memalukan sampai banyak orang yang mencemooh dan menghina. Tapi dengan penuh kesabaran, Shanum menjalani sampai ia menyeret pemuda bengal itu merasakan kebahagiaan sama-sama. Dan bersambung, sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum. Doakan ya semoga dalam waktu dekat Terpaksa Menikahi Bad Boy season 2 segera rilis ya.